Madu asma bendo, madu asmaan mujarab. Obat mujarab dari madu asli yang telah diasma, yang telah terbukti berkhasiat untuk menyembuhkan berbagai macam penyakit luar dan dalam. Madu asma bendo, mujarab dan mantap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadi wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'du. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, talabul ilmi faridatun ala kulli muslimin wal muslimatin. Para kiai, para bispuh, para ustadz ustadzah, dan para pemirsa pengajian online yang saat ini diselenggarakan oleh LDNU Kabupaten Kulon Progo rahimakumullah. Tiada intinya marilah kita selalu bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala atas anugerah rahmat barokah kita diberikan umur panjang, bisa bertemu dan mengikuti pengajian online oleh LDNU Kabupaten Kulon Progo dengan keadaan baik tanpa aral semuanya. Para pemirsa rahimakumullah, walaupun dalam situasi yang kita rasakan bersama, namun warga NU tetap semangat untuk melaksanakan ibadah Ramadan, terutama dalam hal melakukan kajian-kajian khususnya yang terkait dengan bagaimana kita sebagai warga NU mempunyai kewajiban memahami, mengamalkan, mengembangkan, mempertahankan Islam Ahlus Sunnah wal Jamaah Ahmadiyah. Kita yakin dengan paham bagaimana kita beribadah sesuai tuntunan NU, kita akan makin yakin bahwa kita melaksanakan ini adalah sudah benar sesuai dengan tuntunannya, karena dengan ber-NU kita beribadah yakin sanadnya sampai kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Oleh karenanya, marilah kita tetap semangat, kita ikuti kajian-kajian yang disampaikan oleh guru-guru kita, para sepuh kita, para ulama kita, ustadz-ustadzah kita. Mudah-mudahan kondisi seperti ini Allah berkenan dan berikan kepada kita pertolongan, musibah segera diangkat sehingga keadaan pulih kembali hidup sebagaimana sebelum terjadinya musibah ini. Selamat mengikuti pengajian online yang diselenggarakan oleh LDNU. Mudah-mudahan sekali lagi mendapatkan ilmu yang manfaat dan barokah. Semuanya terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Madu asma bendo, madu asmaan mujarab. Obat mujarab dari madu asli yang telah diasma, yang telah terbukti berkhasiat untuk menyembuhkan berbagai macam penyakit luar dan dalam. Madu asma bendo, mujarab dan mantap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, marilah sebelum acara kajian kitab pada kesempatan kali ini kita bertawasul dahulu kepada para masyayikh kita
para mu'alifil kitab yang kita pelajari. La hadratin Nabi Mustafa Sayyidina wa Nabi sallallahu alaihi wasallam wa la hadratin Al-Fatihah. Pada kesempatan kali ini kami akan menyampaikan beberapa amaliyah yang mudah sekali, sangat mudah untuk kita laksanakan ya, tanpa ada keterkaitan dengan waktu ataupun tempat yang cocok untuk kita amalkan, khususnya di akhir-akhir bulan Ramadan pada saat ini ataupun di tengah-tengah pandemi COVID-19 ya, karena sangat mudah untuk dilaksanakan tanpa ada keterkaitan dengan masa orang lain, dan kita bisa melaksanakan di tengah-tengah kegiatan, mengisi kegiatan kita, program di rumah saja bisa dilaksanakan baik secara individu di rumah ataupun dengan keluarga kita ya. Saya ambilkan dari sedikit nukilan pertama dari kitab Abwaabul Faraj karangan As-Said Muhammad bin Alawi Al-Malik Al-Hasani, dan nanti kalau waktunya mencukupi dari kitab Risalatul Mu'anah ataupun dari Adab Sulukul Murid ya. Bismillahirrahmanirrahim, langsung saja. Amalan yang pertama adalah fadilah dari kalimat La ilaha illallah. Di sini dijelaskan awalu abwabil faraj la ilaha illallah. Jadi termasuk awal dari beberapa pintu kemudahan, pintu jalan solusi adalah kita memperbanyak membaca kalimat la ilaha illallah. Ya kalimatut taqwa kama qala Umar radhiyallahu anhu, wa hiya kalimatul ikhlas wa syahadatul haqqi wa da'watul haqqi wa baratu minasyirki wa najatul hadal amri. Jadi pada dasarnya kalimat ini adalah kalimat takwa atau kalimat ikhlas ya. Wali ajriha khuliqa al-khuqu, dan karena kalimat la ilaha illallah lah diciptakan makhluk seperti kita pada umumnya, yaitu manusia. Kama qala ta'ala wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun ya kan? Jadi manusia dan jin diciptakan untuk menyembah kepada Allah, karena penyembahan itu adalah berasal dari sebuah keyakinan ya kan, yang diyakini dengan hati dan diucapkan dengan lisan. Nah, termasuk diantaranya ini, sebelum menyembah pada Allah terutama orang tersebut harus meyakini atau lisannya juga mengucapkan syahadat la ilaha illallah, tiada Tuhan yang hak disembah kecuali Allah. Wali ajliha ursilat ar-rusul wa unzirat al-kutub, dan karena kalimat la ilaha illallah lah para rasul ini diutus ke muka bumi. Wa unzilat al-kutub, dan juga kitab-kitab baik Al-Quran, Injil, Taurat dan lain sebagainya juga diturunkan untuk apa? Untuk membawa risalah kalimat tauhid la ilaha illallah. Walihada qala Ibnu Yainah ma an amallahu ala abdin minal ibadi ni'matan a'dhama min an arafahum la ilaha illallah. Karena beberapa alasan di atas, Syekh Ibnu Yainah mengatakan Allah tidak memberikan sebuah nikmat kepada hambanya. Tidak ada nikmat yang lebih agung dibandingkan dengan hambanya itu dikenalkan kalimat tauhid, yaitu kalimat la ilaha illallah. Jadi awake orang duwe apa semiskin-miskin kita pun, akan tapi kita masih kenal dengan Allah Subhanahu wa taala, ini adalah nikmat yang paling agung. Wa inna la ilaha illallah li ahlil jannah kalma'i al-bariti li ahli dunya, dan sesungguhnya kalimat la ilaha illallah ini bagi ahli surga diibaratkan seperti air yang dingin, air yang segar, li ahli dunya bagi penduduk dunia. Wali ajliha uidat daru thawab wa daru iqab, dan karena kalimat la ilaha illallah lah Allah menciptakan daru thawab atau surga.
dan menciptakan darul iqab atau neraka. Hubungannya apa antara kalimat la ilaha illallah dengan surga ataupun neraka? Bagi orang yang meyakini adanya Allah kemudian menjalankan syariat yang di dalamnya, berarti dia diciptakan surga atau dijanjikan surga. Dan sebaliknya bagi orang yang ingkar terhadap kalimat la ilaha illallah atau ingkar terhadap syariat la ilaha illallah, berarti disiapkan neraka oleh Allah. Wali ajriha umirat ar-rusulu bil jihad, karena la ilaha illallah lah para rasul diperintahkan untuk berjihad menegakkan kalimat tauhid la ilaha illallah. Qala al-Hasan wa marfu'an min wujuhin dhaifah wa man kanat akhiru kalamihi wa man kanat akhiru kalamihi dakhala jannah. Ada satu keterangan meskipun dari wajah yang dhaif tapi tidak masalah untuk fadhail amal, ya, tapi barang siapa yang kalimat la ilaha illallah itu menjadi akhir sebuah kata yang ia ucapkan ketika menjelang akhir hayat, maka dia akan masuk surga. Faedah kalimat tauhid la ilaha illallah yang pertama adalah najatun minan nar, yaitu selamat, orang tersebut akan diselamatkan dari api neraka. Wasami'an Nabi sallallahu alaihi wasallam mu'adzinan yaqulu asyhadu an la ilaha illallah faqala kharaja minan nar akhrajahu muslimun. Jadi pada satu waktu Kanjeng Nabi mirengaken muadzin yang sampai pada lafaz asyhadu alla ilaha illallah, kemudian Nabi bersabda kharaja minan nar, oh berarti orang itu keluar dari api neraka. Nah, ini dalilnya najatu minan nar, selamat orang yang mengucapkan la ilaha illallah selamat dari api neraka, ya kan. Kalimatun soro al kafiru biha musliman, ya, kalimat yang ketika diucapkan oleh orang kafir dia akan menjadi orang yang muslim. Yang sekarang justru orang yang menjaga kalimat la ilaha illallah sing rajin tahlilan dan sebagainya mah justru di bid'ah-bid'ahkan. Yang kedua tujibu al maghfirah, ini faedahnya adalah menyebabkan orang tersebut diampuni dosa-dosanya. Terus selanjutnya ahsanul hasanati, termasuk baik-baiknya perkara yang bagus atau amal soleh. Qala Abu Dzar radhiyallahu anhu qultu ya Rasulullah ausini. Ada satu riwayat mengatakan Abu Dzar matur kepada Kanjeng Nabi, ya Rasulullah mbok panjenengan paring wasiat dhateng kula. Qala idza amilta sayi'atan fa'mal hasanatan fa innaha bi asyri amsalihha. Hi Abu Dzar, ketika kamu melakukan sebuah dosa atau salah, maka susulilah, maka kamu susul dengan perbaikan, dengan perbuatan yang baik. Fa innaha bi asyri amsalihha, karena kebaikan itu pahalanya akan dilipat gandakan 10 kali lipat. Qultu ya Rasulullah la ilaha illallah minal hasanati. Terus sahabat Abu Dzar matur lagi pada Kanjeng Nabi, ya Rasulullah apakah kalimat la ilaha illallah itu juga termasuk kebaikan? Qala hiya afdholul hasanati. Jawabnya Kanjeng Rasul, ya kalimat la ilaha illallah itu adalah afdholul hasanati, termasuk sebaik-baiknya perkara yang baik. Rawahu Ahmad. Kemudian faedah selanjutnya adalah tamhu adzunuba wal khotoya. Kalimat tauhid la ilaha illallah adalah juga melebur dosa-dosa dan kesalahan yang telah kita berbuat. Wa fi sunani Ibnu Majah an ummi hani anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala la ilaha illallah la yasbiquha amalun wa la tatsruku dzamban. Kanjeng Nabi bersabda, kalimat la ilaha illallah itu tidak ada satupun amal yang mendahulunya. Artinya kalimat la ilaha illallah adalah kalimat yang terbaik, ya. Wala tatsruku dan dzamban, dan juga tidak meninggalkan dosa. Artinya menyebabkan dosa-dosa orang yang membaca kalimat la ilaha illallah menjadi terampuni. Artinya ini kemurahan Kanjeng Nabi kepada umat Islam. Jadi Kanjeng Nabi sering menyampaikan sebaik-baik amal, misalnya sholat pada waktunya, terus sebaik amal apa, ini merupakan satu keluasan, satu kemurahan umatnya Kanjeng Nabi untuk melaksanakan kebaikan sesuai dengan kondisi dan kemampuan masing-masing. Lewat jalur manakah silahkan mau beramal yang baik ini.
Terus selanjutnya tujaddidu ma darasa minal imani fil qalbi. Selanjutnya adalah kalimat la ilaha illallah adalah memperbaharui, mengupgrade keimanan kita yang kadang luntur atau kadang tenggelam, kadang rendah. Wa fil musnad anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala li ashabihi jaddidu imanakum. Dalam satu keterangan Kanjeng Nabi dawuh pada sahabatnya, jaddidu imanakum, hei sampean semuanya, perbaharuilah iman kalian. Qalu kaifa nujaddidu imanana, terus para sahabat bertanya pada Kanjeng Nabi, kaifa nujaddidu imanana, Kanjeng Rasul, bagaimana caranya kita memperbaharui iman kita ya. Qala qulu la ilaha illallah wa hiya la ya'diluha syai'un fil wazni falau wuzina bis samawati wal ard rajahat bihinna. Ya sampean semuanya ya zikirlah la ilaha illallah. Kalimat la ilaha illallah tidak ada suatu yang membandingi dalam sisi timbangan. Andai saja ditimbang dengan as-samawat, berarti ini singgotnya kan jamak ya kan, mufrad kan sama. Nah, samawat berarti beberapa langit, ditimbang dengan beberapa langit dan bumi, rojat bihina, maka kalimat la ilaha illallah tetap unggul, mengungguli beberapa langit dan bumi. Terus selanjutnya adalah tentang amaliyah atau faedah tentang tilawatul Quran ataupun membaca Al-Quran. Min a'lami abwabil faraj tilawatul Quran, termasuk salah satu agung-agungnya pintu solusi atau ya, pintu kemudahan bagi kita adalah tilawatul Quran. Kita rajin membaca Al-Quran. Tasrahu asyadra wa tuzilu al-hamma wa tudhibu al-hazan. Akan faedahnya adalah melapangkan dada kita, kemudian menghilangkan kesedihan, kemudian hazan juga sedih. Tadi ada sedikit ya perbedaan antara hammu dengan hazan. Kalau ham itu lebih cenderung pada kesusahan yang sifatnya itu kesusahan akan terjadi, tapi seorang itu sudah merasakan susah tersebut. Saya contohkan misalnya seorang yang punya utang banyak, terus disurati dari bank atau apa, terus di deadline tanggal sekian tidak bisa membayar, maka mobil dan rumah kamu akan kami sita. Berarti kan sebelum peristiwa disita itu orang sudah berpikir bagaimana cara bisa keluar dari jalan ini biar mobil saya selamat, rumah saya selamat. Ini berarti dia berpikir keras dan susah. Nah ini adalah namanya hamun. Kalau hazan itu adalah lebih cenderung pada kesusahan yang merupakan asar atau efek dari sebuah peristiwa yang telah terjadi, terus dia masih terbawa oleh kesusahan tersebut. Contohnya dari dulu ada, misalnya pada zaman Kanjeng Nabi ada amul huzni, ya kan. Pada waktu itu Kanjeng Nabi menderita Kanjeng Nabi mengalami rasa susah karena ditinggal Sayyidah Khadijah Al-Kubra dan para keluarga yang dicintai, makanya ada amul huzni. Nah, susahnya itu karena apa? Karena terjadi setelah setelah adanya suatu peristiwa dan masih membekas kesusahan, itu namanya hazan ya. Terus di anal insana mahma'aduma hazanuhu washtadda karbuhu fa innahu yangsakulah dalika idza jalasa ma habibihi fanajahu wa kalamahu. Bagaimana hubungan tilawatul Quran? Kita membaca Al-Quran kemudian hilang kesedihan kita. Ini alasannya karena apa? Pada dasarnya manusia itu ketika merasakan sangat sedih, ya kan, menderita yang amat pedih atau sangat sedih, kemudian dia akan merasa lalai dengan kesedihan, melupakan kesedihan tersebut ketika dia duduk berdampingan dengan kekasihnya, kemudian dia curhat, kemudian munajah ya. Karena pada dasarnya Al-Quran itu adalah bermunajat pada Allah, maka dia akan curhat, akan merasa plong dengan kegundahan yang telah dia curhatkan kepada kekasihnya. Ini fala ahla wala aghla indahu min dalikal hadis. Enggak ada sesuatu yang lebih manis, yang lebih berharga kecuali dibandingkan dengan dia bisa berduduk bersampingan dengan kasihnya, kemudian bercurhat ataupun munajat pada Allah. Innahu yang sakula humumihi, dia akan melalaikan kesusahannya
wa kadzal makrub idza qara'al qur'ana fa innahu yajidu fi dzalika mut'atan wa farhatan wa tarabbata ala qalbihi wa ta'khudhu bi aqlihi wa lubihi. Ya, ini intinya ya demikian jika orang yang sudah sedang menderita kesusahan, ketika dia membaca Al-Qur'an maka dia akan mendapatkan sebuah kegembiraan. Karena apa? Isi hatinya telah diluapkan kepada kekasihnya, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Lihada qala sallallahu alaihi wasallam inna hadhil quluba tasda'u kama yasda'u al-hadidu idza asabahu al-ma'u. Karena alasan demikian sehingga Kanjeng Nabi dawuh sesungguhnya hati ini bisa berkarat seperti hanya berkaratnya besi ketika terkena air, ya. Kila ya Rasulullah wa ma jalaluha, terus para sahabat berkata, ya Rasulullah, kemudian bersihnya karat hati itu dengan apa? Qala kasratu dzikril maut wa tilawatil Qur'an, ya hilangnya dengan memperbanyak mengingat mati dan memperbanyak membaca Al-Qur'an. Rawahu Al-Baihaqi fi Syu'bil Iman. Terus wa akhraja Al-Baihaqi min haditsin Nu'man ibni Bashir radhiyallahu anha annahu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam afdalu adati ummati qiraatul Qur'an kada fil itqan. Kemudian dari Imam Baihaqi diriwayatkan bahwasanya Kanjeng Nabi bersabda, utama-utamanya kebiasaan umat saya ini adalah membaca Al-Qur'an. Terus wa akhraja Muslimun an Abi Umamah radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul iqra'ul Qur'ana fa innahu ya'ti yaumil qiyamati syafi'an li ashabi. Jadi satu dawuh lagi dari Kanjeng Nabi, bacalah Al-Qur'an karena Al-Qur'an itu pada hari kiamat akan menjadi penolong bagi orang yang membacanya. Atau dalam satu riwayat wa akhraja Al-Baihaqi nawiru manazilakum bisolati wa qiraatil Qur'an. Rumah kalian berilah cahaya dengan dipakai untuk sholat dan juga dipakai untuk membaca Al-Qur'an. Ini sedikit tentang faedah Al-Qur'an. Yang kemudian selanjutnya kita ambil satu lagi dari Al-Qur'an, yaitu al-basmalah, yaitu faedah membaca basmalah, ya. Amma fadluha faqat warada fihi katsirun minal akhbar wal athar, ya kan. Bahwasanya keutamaan membaca basmalah ini baik dari hadis ataupun dari para ulama atau para sahabat ini juga ada beberapa telah sampai pada kita, ya. Faminha ma akhraja Abu Dawud wa Nasa'i wa Ibnu Majah an Abi Hurairah radhiyallahu anhu an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala kullu amrin dibalin la yubda'u fihi bismillahirrahmanirrahim fa huwa aqta'u ay kullu amrin syarifin lam yuqal fi ibtidaihi bismillahirrahmanirrahim aw ma yufidu ma'nahu fadzalikal amru naqisun qalilul barakah wal faidah. Jadi sudah sering kita dengar, ya, setiap perkara yang baik kok tidak didahului dengan basmalah berarti dia qalilul barakah, barokahnya sedikit, wal faidah, qalilul barakah, faidah dan barokahnya menjadi sedikit. Ini tentang basmalah. Terus faedahnya al-basmalah itu tusarrifu al-bala, ya kan. Basmalah itu bisa menghilangkan bala. Qala al-Imam An-Nawawi an Ali radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya Ali ala u'allimuka kalimatin idza waqa'ta fi wartatin qultaha qultu bala jalanillahu fida'ak qala idza waqa'ta fi wartatin faqul bismillahirrahmanirrahim wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim fa innallaha ta'ala yusarifu biha ma syaa min anwa'il bala. Ini sahabat Ali diajarkan oleh Kanjeng Nabi ketika kita dalam satu terjadi wartah itu al-wartatu bil fathi wa'i wa iskanir ra'i hiya al-halak
kerusakan atau musibah atau celaka lah. Nah, ketika kita sedang dalam kondisi seperti itu, ya sahabat Ali diwasiati oleh Kanjeng Nabi untuk membaca Bismillahirrahmanirrahim, wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Ya, Bismillahirrahmanirrahim, wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Ini. Terus selanjutnya basmalatu hijabun maniun. Bismillah sebagai benteng kita, ya kan. Wa ja'annahuma min ahadin yaksutu dukhulal baiti illa wa yattabi'uhu asyaiton. Dalam satu keterangan menjelaskan bahwasanya ketika seseorang ini ingin memasuki rumah, maka dia diikuti oleh setan. Fa in dakhala al bait faqala bismillahirrahmanirrahim yaqulu syaiton la madkhala li fi hadzal bait. Kalau dia mau masuk rumah kemudian dia baca bismillahirrahmanirrahim, maka setan berkata la madkhala li fi hadzal bait. Maka saya nggak bisa masuk rumah ini karena apa? Si sohibil bait sebelum masuk rumah sudah membaca basmalah atau bismillahirrahmanirrahim. Wa idza qutima ilaihi at-ta'amu faqala bismillahirrahmanirrahim yaqulu asyaiton la ta'ama li hauna. Ketika sudah dihidangkan makanan kemudian si orang tersebut membaca bismillahirrahmanirrahim, berarti setan berkata la ta'ama li hauna, saya enggak punya bagian bagi makanan ini. Karena apa? Si sohib orang yang mempunyai makanan sudah baca bismillah. Makanya setannya orang yang ditugasi ke orang-orang muslim yang rajin baca bismillah itu setannya kurus-kurus. Karena apa? Ya karena nggak pernah dapat bahan, nggak bisa mengganggu makan ya. Wa idza qutima syirab faqala bismillah yaqulu asyaiton la syiraba li hauna. Ketika dia telah dihidangkan minuman kemudian sebelum minum dia baca bismillah, berarti setan berkata la syiraba li hauna. Saya berarti nggak bisa mendapatkan bagian dari minuman ini. Karena apa? Karena orang yang punya minuman sudah baca bismillah. Wa idza taja'a wa qala bismillah yaqul asyaiton la maj'ali hahuna. Ketika mau tidur kemudian dia baca bismillah, setan berkata la maj'ali hahuna, saya nggak bisa ganggu tidurnya orang ini. Karena apa? Orang ini sudah baca bismillah. Wa idza taraka atasmiyata inda dukhul dakhala mahu asyaiton. Ketika dia nggak baca bismillah ketika masuk rumah, berarti setan akan mengikuti orang tersebut ikut masuk ke rumah. Wa idza taraka indal akli yaqulu mau asyaiton. Ketika dia makan dan nggak baca bismillah, berarti dia setan bersama dia mengganggu makan. Wa idza syariba yadau asyaiton famahu awalan alal kus. Ketika kita minum kok nggak baca bismillah, berarti setan akan meletakkan mulutnya di dalam gelas tersebut. Berarti nek ade ra maca bismillah ya kan sebelum minum, berarti sudah didahului minum oleh setan tersebut. Wa idza arata ayu jami'a wa lam yusammi jama'a asyaiton ma'ahu wa yakunu ba'dul maulud bisabab ikhtila'i ma'ihi zaniman wa ba'dhu ama wa ba'dhu awara wa ba'dhu araja wa ba'dhu fasikon wa ba'dhu kafiran wa ghairu dzalik. Kemudian ketika dalam masalah privasi ya, dalam masalah privasi di sini diterangkan ketika seorang ingin berkumpul dengan istrinya, kok dia nggak doa, bahkan nggak membaca bismillah, berarti jamaah asyaiton mahu, berarti setan ikut tarung dengan istrinya yang dijima tersebut karena nggak baca bismillah. Akhirnya sebagian anak yang dilahirkan karena bercampur mani orang tersebut dengan maninya si setan, ya kan? Ya, ada yang sebagian akma, buta, kemudian ada yang awaro itu PC atau apa bahasanya, kero, ataupun pincang, ataupun waba'duhu fasikon. Ada yang sebagian anak yang dilahirkan menjadi anak yang fasik dan yang lain sebagainya. Terus ada satu faedah. Dzakara al-ulama khosaiso kasiratan lil basmalah wa hiya muhaqqaqatun wa nafi'atun liman sadaqat niyatuhu wa hasunadhunuhu fa minha qira'atuha indan naum ihda wa isrina marratan lil hifdzi min mautil futsati.
Ada satu faedah yang kita baca ketika mau kita tidur, yaitu kita membaca Bismillahirrahmanirrahim 21 kali ya. Untuk apa? Lihifdzi min mautil fuj'ah atau faj'ah, untuk menjaga dari mati mendadak. Wa daf'i kulli bala'in wa afatin, untuk menghilangkan bala atau tolak bala, baca bismillah 21 kali menjelang tidur. Wal amni fi tilkal lailati min syarri syaiton wasarikoti wal hariki, dan aman pada malam itu dari godaan setan, dari pencuri dan dari kebakaran. Ini sebelum tidur membaca Bismillahirrahmanirrahim 21 kali. Ini sedikit tentang faedah membaca Al-Quran, termasuk diantaranya adalah basmalah atau Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian amaliyah yang selanjutnya adalah al-istighfar. Wa min a'dhami abwabil faraj al-istighfar, dan termasuk dari agung-agungnya pintu kemudahan atau pintu solusi untuk kita adalah termasuk memperbanyak istighfar. Wa huwa min asbabi taisiri rizqi. Jadi istighfar itu adalah termasuk jalan kita untuk dimudahkan rezeki kita. Wa talat ala fadrihi nususul kitab wa atithu sayyidil ahbab sallallahu alaihi wasallam. Telah banyak yang telah menerangkan baik nas-nas kitab ataupun hadis, ya kan, wa fi takfirun lidunub wa tafrijun lil kurub, dan istighfar itu sebagai penghapus dosa kita dan tafrijun lil kurub, untuk menghilangkan kesusahan yang kita alami. Wa idhabun lil humum wa taful humum wa daf'un lil humum, wa dalika li anna kasratal humum wa tawali akdar sababu su'mud dunubi wal isron. Hubungannya apa antara istighfar dengan hubungan antara istighfar dengan penghilangan kesusahan yang sedang kita alami? Karena apa? Karena pada dasarnya banyaknya kesusahan yang kita alami ini adalah sababwa su'mud dunub wal isror, karena efek dari dosa-dosa yang telah kita laksanakan atau istiqomah melaksanakan dosa, akhirnya orang tersebut menjadi susah. Fajadirun bi ayakuna dawa'uha al-istighfar, maka layak atau cocok klop ya kalau obatnya itu adalah obat dari kesusahan itu dalam baca istighfar. Wasid kutaubati wal i'tidari, dan benar-benar taubat minta ampun kepada Allah. Wa qala sallallahu alaihi wasallam man lazimal istighfara ja'alallahu lahu min kulli hammin farajan. Faedahnya satu, yaitu barang siapa yang istiqomah membaca istighfar, maka Allah akan menjadikan setiap kesusahan menjadi solusi atau jalan keluar. Wa min kulli dhaiqin mahrujan, setiap kesempitan akan dibukakan solusi, kemudahan. Warazaqahu, yang ketiga warazaqahu min haitsu la yahtasib, yang ketiga adalah kita diberikan rezeki dari jalan yang tidak disangka-sangka. Moro-moro ngerti-ngerti ana wong teri beras, ngerti-ngerti ana lagi mumet ranti duit, ana wong utangi duit dan lain sebagainya. Moro-moro ana wong gaweke wedang dan lain sebagainya. Ini adalah min haitsu la yahtasib. Terus wan Anas radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul qala Allah yabna Adam innaka ma ta'utani wa razzautani ghafartu laka ala makana minka wala ubali. Ini hadis qudsi ya. Jadi Allah dawuh, "Hei Ibnu Adam, kamu selama masih mau berdoa pada saya, kemudian berharap pada saya, maka saya akan ampuni dosa-dosa kamu. Bagaimanapun kondisimu, walau bali, dan saya enggak peduli. Ya ibna Adam, lau balagot dunubuka anana sama'i tsumma astaghfartani ghafartu laka walau bali." Hei anak Adam, andai saja dosa-dosamu itu mencapai memenuhi langit, ufuk langit, kemudian kamu minta ampun, saya beri ampunan. Walau bali, enggak peduli. Wis tak ngapura. Ya ibna Adam, innaka law ataitani bi qurabil ardi khotoya tsumma laqaitani la tusriku bi syai'an la ataituka bi qurabiha maghfiratan. Hei Ibnu Adam,
andai saja kamu datang kepadaku dengan membawa dosa sepenuh bumi, kemudian kamu bertemu saya minta ampun, dan syaratnya satu, tidak syirik atau tidak mensekutukan saya dengan sesuatu pun, maka saya akan datang padamu memberikan sepenuh bumi juga berupa ampunan. Wa an Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala iblis wa izzatika la abrahu uwi ibadaka ma tamat arwahuhum fi ajsatihim. Ya, ini iblis berkata, demi kemuliaan Engkau ya Allah, saya enggak henti-hentinya akan menyesatkan hambamu selama jasad mereka masih berada selama ruh mereka masih menempel di jasad hamba-hamba Engkau. Faqala wa izzati wa jalali la azalu aghfiru lahum mastaghfirni. Ya enggak masalah selama mereka masih mau meminta ampun pada saya, ya demi kemuliaan saya akan memberikan ampunan pada hamba-hamba saya. Rawahu Ahmad wal Hakim wa qala shahihul isnad. Terus satu lagi, wa an ummi Ismah al-Ausiyah radhiyallahu anha qalat qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ma min muslimin ya'malu dzamban illa waqafa al-malaku thalatha sa'atin. Jadi dalam satu sabdanya Kanjeng Nabi dawuh, tidaklah seorang muslim ketika dia melaksanakan dosa kecuali malaikat itu berhenti mencatat dosanya itu selama tiga waktu. Saat itu ada yang maknai 1 jam atau ya pokoknya berhenti 3 jam, ya, kira-kira seperti itu. Atau ya ada yang mengatakan saat itu waktu, atau yang mengatakan saat itu jam, ya. Fa istaghfara min dzambihi lam yaktubhu alaihi. Ya, selama 3 jam itu ketika dia setelah melaksanakan dosa kemudian istighfar minta ampun pada Allah, maka malaikat enggak jadi mencatat dosa tersebut dalam buku catatan amal. Walam yu'adzibhullahu yaumil qiyamah, dan juga tidak akan mengadab. Penak banget ini, wis nglakoni dosa masih diberi tempo oleh malaikat jajal gelem ngapura, gelem minta ampun atau tidak. Kalau dia mau minta ampun berarti dosanya diampuni dan besok di akhirat tidak diadab. Kemudian selanjutnya adalah assalatu wassalamu ala nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian faedah selanjutnya adalah tentang faedah kita membaca sholawat, ya. Jadi Imam Asy'arani itu dalam doanya kan Allahumma habibni ilan nabi wa habibin nabi ilayya. Ya Allah, semoga jadikanlah saya itu orang yang cinta kepada Kanjeng Nabi, dan jadikanlah Kanjeng Nabi itu cinta kepada saya. Loh, kenapa kok doanya enggak Allahumma habibni ilaika? Ya Allah, buatlah saya cinta kepada Engkau. Kenapa doanya enggak begitu? Ya karena memang ya pada dasarnya termasuk parameter kecintaan Allah terhadap hambanya itu tergantung besar dan tidaknya kecintaan hamba tersebut kepada Kanjeng Nabi. Berarti semakin hamba tersebut semakin cinta kepada Kanjeng Nabi, otomatis Allah akan semakin cinta kepada orang tersebut. Wa nadhkuru huna jumlatan min fawaidis sholati wassalami ala sayyidina Muhammadin alaihi afdhalus sholati wassalam mimma dzakarahu al ulama wa husun alamah Ibnu Qayyim wal Faqih Ibnu Hajar al-Haytami. Ini di sini akan dituturkan beberapa faedah ya tentang sholawat dari ulama, beberapa ulama. Al-faidatul ula intithalu amrillah subhanahu wa ta'ala. Yang pertama adalah mengikuti perintahnya Allah, ya kan? Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wasallimu taslima, ya kan? Kita disuruh, diperintahkan untuk bersolawat kepada Kanjeng Nabi. Karena apa? Allah dan malaikat bersolawat kepada Kanjeng Nabi. As-saniyah muwafaqatuhu subhanahu wa ta'ala fis sholati alaihi sallallahu alaihi wasallam
Wa in ikhtalafat as-salatani fa salatun alaihi du'aun wa su'alun wa salatullahi ta'ala alaihi thana'un wa tasrifun. Yang kedua adalah sama-sama kita cocok dengan apa? Dengan Allah. Cocok sama-sama baca sholawat, hanya saja sholawatnya kita kepada Kanjeng Nabi adalah du'aun wa su'alun, sebuah permintaan atau doa kepada Allah, ya kan? Untuk memberikan sholawat dan salam pada Kanjeng Nabi. Kalau sholawatnya Allah kepada Kanjeng Nabi namanya tsana'un wa tasrifun, bentuk pujian dan pemuliaan kepada Kanjeng Nabi. Ats-tsalitsatu muwafaqatu malaikatihi fiha. Kemudian yang ketiga adalah sama-sama cocok dengan malaikat di dalam sama-sama baca sholawat innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Terus yang keempat ar-rabi'atu husulu asri sholawatin minallahi 'alal musolli maratan. Bagi orang yang membaca sholawat satu kali dia akan mendapatkan balasan 10 kali sholawat dari Allah. Al-khamisah annahu yurfa'u lahu asru darajatin, as-sadisah annahu yuktabu lahu asru hasanatin, as-sabi'ah annahu yumha anhu asru sayiatin. Ini sekaligus ya saya sampaikan, dengan sekali membaca sholawat dia akan diangkat derajatnya 10 derajat, ditulis baginya 10 kebaikan, diampuni atau dihapus dosanya 10 dosa dengan satu kali membaca sholawat. As-saminatu annahu yurja ijabatu du'aihi idza qaddamaha amamahu fayatu itu atwa ila inda rabbil alamin wa kana maqufan bainal sama'i wal ardi qablah. Yang selanjutnya adalah lebih diharapkan diijabahi doa, dengan doa tersebut ditambahi dengan sholawat. Berarti doa kita biar cepat dikabulkan ya tetap dibacakan sholawat. Terus selanjutnya annaha sababun li ghufranil dzunub. Sholawat itu sebagai sebab diampuninya dosa-dosa kita. Dan juga yang terpenting faedahnya adalah ketika kita membaca sholawat kepada Kanjeng Nabi ya, otomatis nama kita dan nama orang tua juga dihaturkan ke baginda Nabi. Karena dalam satu keterangan di pusara makam Kanjeng Nabi itu ada malaikat yang ditugasi untuk menyampaikan umat-umat Kanjeng Nabi yang membaca sholawat kepada beliau. Wahai Kanjeng Nabi, si Fulan bin Fulan ini membaca sholawat kepada engkau. Di laporannya malaikat seperti itu kira-kira. Akhirnya kan otomatis nama kita dan nama orang tua kita juga disebutkan dilaporkan kepada baginda Nabi Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Untuk selanjutnya adalah yang terakhir adalah amaliyah yang ringan juga dan kita laksanakan baik di rumah ataupun di mana saja, yaitu adalah faedah tentang at-tafakur. Saya ambilkan dari kitab Risalatul Mu'awanah karangan Al-Habib Abdullah bin Alawil Al-Haddad ya. Bismillahirrahmanirrahim. Wa yang bagi ayakuna laka wirdun minat tafakkur fi kulli yaumin wa lailatin tu'ayyinu lahu sa'atan aw sa'atin. Dan sebaiknya bagi kita ini juga ada satu waktu, satu tempo untuk meluangkan waktu untuk berpikir baik di siang hari ataupun di malam hari ya. Jadi kita mempunyai di tengah aktivitas kita sehari-hari ada satu waktu yang kita gunakan untuk tafakur, entah kapan silahkan monggo diambil waktu yang terbaik, waktu yang paling jernih hatinya ya. Wa ahsanul awqati litafakur afrahuha wa asfaha wa ajdaruha fi husulil qalbi kajawfil lail. Dan baik-baiknya waktu untuk tafakur adalah ya paling beningnya hati, paling nyantai kita itu pas kapan ya. Misalnya jawfil lail, misalnya di tengah-tengah malam, di tengah keheningan malam kita menyempatkan waktu untuk berpikir ya kan. Waqad warata tafakkuru sa'atin khairun min ibadati sanatin. Ada satu keterangan mengatakan kita berpikir 1 jam saja ini lebih baik daripada ibadah 1 tahun. Terus waqala ba'dul arifin rahimahullah
Al-fikratu sirajul qalbi fa idza dhahabat fala idha'ata lahu. Jadi satu keterangan mengatakan ya kita berpikir itu merupakan sebagai sumber dari cahaya hati. Cahaya hati ketika fikrah atau enggak pernah berpikir, tidak pernah berpikir baik tentunya, fala idha'ata lah, berarti hati tersebut tidak ada cahayanya. Terus wa majaril fikri kasiratun fa minha wa huwa asrafa an tatafakkara fi ajaibi masnu'atillahi al-bahirah wa athari qudratihi al-batinah wa dhahirah wa ma bassa minal ayati fi malakutil ardi was samawat wa hadat tafkir yazitu fi ma'rifatika bidatillah wa sifatihi wa asma'ihi. Jadi metode atau jalan kita berpikir itu ada beberapa jalan ya. Nah, termasuk diantaranya yang paling utama adalah kita berpikir tentang keajaiban-keajaiban ciptaan Allah ya, ciptaan Allah dan apa-apa yang telah terhampar di dunia ini ya, keindahan-keindahan kekuasaan Allah. Nah, faedah dari ini adalah kita misalnya melihat luasnya langit, luasnya samudra, melihat bulan, bintang, pemandangan yang indah, melihat manusia di dunia ini yang semuanya berbeda-beda dari berjuta-juta, jumlahnya nggak ada yang sama. Ini faedah berpikir metode seperti ini adalah kita ma'rifat bidatillah, mengetahui zatnya Allah, sifatnya Allah. Oh, nek sing digawe wae koyong ini seperti ini indahnya, apalagi zat yang menciptakan pasti lebih indah, pasti lebih kuasa. Terus yang kedua, yang bagi anta tafakkara fi alahi wa audiyatil lati ausalah ilaika wali ni'amihi allati asbaghaha alaika. Terus selanjutnya adalah kita berpikir tentang kenikmatan-kenikmatan Allah yang telah tercurahkan kepada kita. Qala Allah Ta'ala fadhkuru ala Allahi la'allakum tuflihun. Wa qala ta'ala wa in ta'uddu nikmatallahi la tuhsuha. Ya kan, dalam satu keterangan ya kita disuruh ingatlah pada nikmat-nikmat Allah supaya kita menjadi orang yang beruntung, atau andai saja kita menghitung nikmat-nikmat Allah, maka kita tidak akan mampu untuk menghitungnya. Wa thamratu hadat tafakkur imtila'ul qalbi bi mahabbatillahi wal istighalu bi syukrihi batinan wa dhahiran kama yuhibbuhu wa yardahu. Nah, faedah berpikir melalui jalur seperti ini adalah hati kita tertanam mahabbah atau cinta kepada Allah dan syukur dan istighfar, tersibukkan untuk mensyukuri nikmatnya Allah. Jadi orang itu nggak pernah pesimis atau nggak pernah bahasanya gersula atau sambat dan lain sebagainya. Karena apa? Hatinya sudah terpenuhi dengan rasa cinta dan terpenuhi dengan rasa syukur atas nikmat yang diberikan oleh Allah kepada orang tersebut. Terus selanjutnya wa yambagi an tatafakkara fi ihadati ilmillahi bika wa nadrihi ilaika wa tilaihi alaika. Dan selanjutnya kita berpikir bahwasanya di mana saja kita selalu merasa diawasi oleh Allah. Wa qala ta'ala wa huwa ma'akum aina ma kuntum wallahu bima ta'maluna basir. Ya, Allah dawuh ya, apa-apa yang kita kerjakan, baik perbuatan yang jelek atau perbuatan yang baik, Allah selalu mengetahui. Wa thamratu hadat tafakkuri thamratuhu antastahiyya minallahi ayyaraka haitsu nahaka au yafqudaka haitsu amaraka. Thamroh atau buah dari berpikir melalui jalur seperti ini adalah kita merasa malu di mana perintah Allah di sini turun, kewajiban Allah di situ turun, tapi justru Allah tidak melihat kita di ranah
kewajiban atau perintah Allah tersebut. Atau justru sebaliknya, di mana larangan Allah di situ turun atau dalam kawasan larangan Allah ada, justru kita malah berada di kawasan tersebut, ini juga harus merasa malu. Ini karena apa? Pada prinsipnya dia memahami bahwasanya dimanapun saya berada, entah berbuat baik, entah berbuat jelek, saya selalu merasa diawasi oleh Allah, sehingga malu nek ono kewajiban, ono perintah Allah kok justru kita tidak berada di kawasan tersebut, dan sebaliknya ketika ada larangan Allah justru kita malah masuk dalam ranah larangan tersebut. Nih, mungkin dari awal sampai akhir ini saja yang bisa saya sampaikan tentang amaliyah-amaliyah yang dapat kita laksanakan, yang tidak ada keterkaitan dengan waktu ataupun tempat, kita bisa laksanakan di mana saja, dan fadilahnya juga sangat besar sekali, dan semoga kita diberi kekuatan untuk mengamalkan apa yang telah kita ketahui, ya kan? Dari awal sampai akhir. Apabila saya dalam menyampaikan banyak kesalahan, banyak khilaf, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Madu asma bendo, madu asmaan mujarab. Obat mujarab dari madu asli yang telah diasma, yang telah terbukti berkhasiat untuk menyembuhkan berbagai macam penyakit luar dan dalam. Madu asma bendo, mujarab dan mantap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Habib Ahmad Nasrullah, Ketua Departemen Organisasi PAC Ibnu Kapanewon Wates. Di tengah pandemi corona ini dan di tengah social distancing saat ini, saya mengajak kepada rekan-rekan kita, sahabat-sahabati dan seluruh warga Ponorogo dan ahli khususnya untuk bersama-sama kita ngaji online, ngaji secara virtual dengan kiai-kiai kita di Kulon Progo sendiri melalui channel YouTube LDNU Kulon Progo atau di Facebook LDNU Kulon Progo. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. LDNU Kulon Progo pada tahun ini mengadakan ngaji online berkaitan dengan pandemi Corona wabah COVID-19. Program ini bekerja sama dengan beberapa pihak, antara lain SMK Ma'arif 1 Wates jurusan Teknik Audio Video, kemudian LAISNU Kulon Progo dan beberapa pihak yang lain. Program ini disiarkan secara langsung di Facebook LDNU Kulon Progo dan bisa disimak juga di YouTube LDNU Kulon Progo. Semoga kajian-kajian yang kami sampaikan bermanfaat bagi semua pihak. Saya akhiri, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Madu asma bendo, madu asmaan mujarab. Obat mujarab dari madu asli yang telah diasma, yang telah terbukti berkhasiat untuk menyembuhkan berbagai macam penyakit luar dan dalam. Madu asma bendo, mujarab dan mantap.